warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams semuanya, apa kabar? Semoga Mams dan keluarga sehat selalu ya. Senang sekali nih bisa menemani Mams semua di siang hari ini. Perkenalkan, saya Tiffany Waranti Asri. Saya editor untuk Mother and Baby Indonesia yang hari ini berkesempatan untuk menjadi host Insta Live dan menemani Mams semua selama 30 menit ke depan. Nah, apa nih topik kita di siang kali ini, di Jumat siang yang indah ini? Kita akan membahas sebuah topik yang seru banget dan juga cukup menantang nih, yaitu melatih anak mandiri. Nah, topik tentang anak mandiri ini memang cukup tricky gitu ya Mas ya, karena orang tua mana sih yang nggak mau punya anak yang mandiri gitu ya. Maunya sih anak kita mandiri, tapi kalau udah bicara soal buru-buru, orang tua ini suka nggak sabar deh nungguin anak melakukan aktivitas yang dapat melatih kemandiriannya. Misalnya pakai baju sendiri. Duh, lama banget pakai baju sendiri, mama pakein aja deh nak, katanya gitu ya. Bisa juga ada yang maunya anaknya mandiri nih, tapi ngelihat anaknya makan sendiri dan berantakan makannya gitu ya, langsung emosi. Habis emosi terus udah sini, mama suapin biar cepet dan gak berantakan gitu ya mams. Begitu juga dengan hal-hal lain yang bisa melatih kemandirian anak, seperti mengikat tali sepatu atau merapikan tempat tidur sendiri pada anak yang sudah lebih besar mungkin ya. Akhirnya aduh mama bantuin aja deh biar cepet gitu ya. Nah, apa aja sih yang membuat anak sulit mandiri? Bagaimana menstimulasi kemandirian anak? Bisa dimulai dari kecil nggak ya melatih kemandirian ini? Lalu kalau anaknya sudah terlanjur manja nih, bagaimana bisakah kita latih agar mandiri? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, tentunya kita akan segera terhubung dengan seorang pakarnya, yaitu seorang psikolog dan psikolog anak dan remaja, yaitu Mbak Gisela Tani Pratiwi, MPSI psikolog. Beliau lebih akrab disapa dengan panggilan Mbak Ella gitu ya. Baik, saya akan coba hubungi Mbak Ella. Ya, beliau akan segera bergabung. Beliau akan segera bergabung untuk berbagi info dan tips dengan Mams semua. Sebentar, saya gabung Mbak Ella, tapi belum terhubung dengan kita. Sebentar, sedang connecting. Halo Mbak Ella, selamat siang. Hai. Iya, aduh senang sekali bisa bertemu Mbak Ella, walaupun ketemunya virtual dulu, nggak apa-apa ya Mbak Ella ya, sementara ya. Gak apa-apa. Baik, ini Mam sudah hadir pakar kita nih, seorang psikolog anak dan remaja yang akrab disapa Mbak Ella. Ayo, yang punya pertanyaan ditanyakan. Baik Mbak Ella, kita langsung aja tanya-tanya Mbak Ella ya. Kan kita kali ini mau ngomongin mengenai melatih kemandirian anak nih Mbak. Jadi sebelum saya bertanya lebih lanjut, mau tanya basicnya dulu deh Mbak Ella deh. Anak mandiri itu anak yang seperti apa sih Mbak Ella, dan definisinya gitu. Definisi anak mandiri apa sih Mbak Ella? Monggo Mbak. Ya. Oke, terima kasih Mbak Tiffany udah membuka acara. Senang sekali hari ini bisa gabung ya sama IG Live-nya Mother and Baby. Sekarang kita mau ngomongin dulu apa sih maksudnya kita mandiri ya, anak yang mandiri. Iya. Karena kan apakah dia terus semuanya sendiri atau seperti apa gitu ya. Jadi memang anak mandiri ini bisa dilihat jika misalnya anak ini pertama dia bisa melakukan hal-hal yang mendasar untuk kebutuhannya dia. Tapi baik. ini juga kita harus lihat usianya ya Mbak ya, harus lihat kemampuannya dia. Tentu saja kalau misalnya usianya semakin muda, mungkin dia kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan gitu ya masih perlu banyak bantuan dari orang tua. Tapi semakin dia mengembangkan kemampuan misalnya sudah mulai bisa merangkak, sudah mulai bisa merambat, terus dia berjalan gitu kan ya, belajar berjalan, dia mungkin akan semakin banyak tuh kemampuan yang bisa dia kuasai. Jadi kemampuan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan sama kebutuhannya dia. Nah, yang kedua yang mungkin kadang-kadang kita kelewatan gitu ya, bahwa dia memiliki motivasi yang internal. Jadi dorongannya dari dalam. Jadi tidak hanya kalau diingetin, kalau disuruh atau diminta sesuatu baru dia bergerak, tapi dia sudah punya dorongan dari dalam dirinya, sudah ada kesadaran gitu ya, ada intensi, ada inisiatif. Lalu kemudian dia juga punya keberanian untuk eksplorasi. Jadi dia punya keberanian
eksplorasi, dan juga dia tahu nih batasannya di mana yang sesuai dengan lingkungan yang dia ada pada saat itu, dan dia tahu nih safety-nya kayak gitu, kurang lebih dia tahu meskipun pemahamannya tentu sesuai dengan usianya begitu ya. Usianya. Baik. Dan dia juga bisa memilih, Mbak. Jadi dia Ya. bisa bisa decision making, atau bahkan dia bisa kasih solusi permasalahan yang kreatif, bahkan yang kreatif gitu. Jadi misalnya dia suruh milih sesuatu, atau dia ada sesuatu yang dia bisa dia perlu melakukan keputusan, dia bisa tuh dengan yakin, oh aku mau milih ini, dan dia bisa mengekspresikannya dengan jelas. Cerdas sekali ya berarti anak. Jadi orang tuanya tuh nggak perlu sibuk-sibuk, ayo beresin tempat tidurnya, begini begitu, nggak usah diomelin, udah ada kesadaran sendiri ya Mbak ya untuk bersikap mandiri ya. Oke, ini bisa dilatih ya Mbak, kemandirian itu ya Mbak oleh orang tuanya. Bisa banget gitu ya. Sorry nih aku cari lightingnya kok jadi gelap. Oke, tapi it's okay ya, ini cukup ini. Oke, iya bisa banget Mbak. Ya, thank you. Jadi bisa banget diajarkan Mbak, itu bahkan dari usia yang sangat muda. Jadi ketika dia sudah mulai melatih kemandiriannya dia, eksplorasinya sudah mulai luas, kan kalau anak semakin dia bertambah usianya, ruang eksplorasinya akan semakin luas karena dia melatih motoriknya gitu kan ya, dia juga mampu untuk bergerak kemana-mana. Nah biasanya kalau udah usia kan belajar jalan gitu ya, sebenarnya sudah sebelum 1 tahun juga udah belajar jalan, umur 1, 2, 3 tuh dia lancar dan semakin mengeksplorasi, semakin melihat. Nah ketika dia sudah mulai gerakannya banyak gitu ya, ruang geraknya banyak, yang kedua dia sudah bisa mengekspresikan, dia udah bisa kasih pendapat gitu. Nah ekspresi juga bisa macam-macam, bisa secara verbal, kata-kata gitu ya, dengan bahasanya dia, atau dengan nonverbal, misalnya dia tunjuk, kalau dikasih sesuatu mainan dia sudah tahu preferensinya, pokoknya yang dia tunjuk gitu ya, atau pokoknya dia sudah bisa berekspresi. Nah itu kita sudah mulai bisa menstimulasi, sudah bisa mulai melatih. Oh baik. Jadi seperti itu ya. Jadi sejak usia bayi gitu Mbak mungkin sudah bisa dilatih untuk mandiri kah? Ini sudah ada beberapa yang bertanya sejak bayi. Apakah sudah bisa diajak? Halo? Terdengarkah Mbak? Soalnya ada sedikit suara bising seperti yang dibilang Ibu Risnanda. Ada suara bising. Terdengarkah? Manakah suara bisingnya? Iya. Aku sih dengar. Oh timbul tenggelam. Suara saya ya? Suara siapa? Iya. Suara siapa? Kalau saya juga ada mendengar suara bising sedikit. Sekarang sudah hilang suaranya. Iya. Oke, tapi suara saya terdengar jelas ya, Mbak Ella? Mbak, jelas. Oke, ini aku udah pakai data handphone, bukan wifi kan. Kalau wifi kan kita stabil ya. Oke. Ya, sorry. Nggak apa-apa. Oh, gitu ya. Iya. Ya, jadi sebenarnya ini salah satu yang bisa kita latih atau kita membantu anak pola asuh yang namanya autoritatif. Nah, autoritatif ini ada aspek-aspeknya nih, gitu ya. Ada aspek-aspeknya yang kita bisa perhatikan. Pola asuh ini seperti judulnya kan kita kasih anak dari kecil ya, dari bayi, dari sejak lahir. Jadi sebenarnya bibit-bibitnya sudah bisa kita tanam, istilahnya seperti itu. Nah, autoritatif ini karakteristiknya apa aja pola asuhnya? Yang pertama, ada peraturan, ada batasan-batasan yang jelas, ya, yang spesifik dan konsisten. Kemudian yang kedua, kita memberikan stimulasi sesuai tugas perkembangannya, sesuai dengan usianya. Kemudian kita memberikan ruang diskusi, ada dialog, ada ruang untuk ngobrol bareng, gitu ya. Kita mendengarkan pendapatnya dia, dan kalau bayi kan mungkin dia belum bisa ngomong, tapi kita sensitif akan kebutuhan dia, itu termasuk ke dalamnya misalnya.
Kemudian kita memberikan bimbingan. Jadi ketika kita ingin anak kita mandiri, bukan berarti dia tiba-tiba bisa sendiri loh, gitu Iya, ya. betul. Tapi kita latih gitu ya. Ada kemampuan yang kita bimbing, kita latih, kita berikan target yang jelas dan sesuai dengan kemampuan dia, gitu ya. Baik. Kemudian kita kasih kesempatan dia untuk mencoba, untuk mengeksplorasi. Jadi ketika kita sudah terbiasa memberikan pengasuhan yang seperti ini, konsepnya tentu di masing-masing usia, implementasinya atau praktikalnya beda-beda. Oh, nggak kedengeran. Oh, udah agak Sekarang jelas. sudah jelas. Tadi memang kadang-kadang suka ada suara kayak gemuruh gitu, Mbak. Tapi sekarang sudah jelas Oke, sekarang. sorry ya. Sudah oke. Ini ya, jadi Sinyal seperti mungkin ya, Mbak. Baik. kayaknya sinyalnya suka error ya. Oke, jadi seperti itu sih, Mbak. Jadi dari bayi bisa nggak? Bisa kita tanam dulu Bisa. benihnya. Oke. Gitu. Benihnya benar. Ya, dengan menerapkan pola asuh yang tepat gitu ya, dan nanti sesuai perkembangan anaknya kita menyesuaikan pendekatannya. Baik, kegiatannya apa aja tuh Mbak kalau misalnya untuk dari bayi gitu Mbak? Ini kan rata-rata pada punya bayi nih mamsnya. Tadi juga ada yang menanyakan bayi 11 bulan. Oh, oke. Membiasakannya dari FG_Fades, latihan kemandirian apa yang bisa untuk anak usia 11 bulan? Ada yang tanyakan, jadi mau sejak mandirinya sejak bayi nih maunya nih. Menanamkan benihnya tuh dengan cara seperti apa Mbak Ella? Betul. Jadi kita bayangkan saja ya, kondisi karakteristik atau hal-hal yang perkembangannya anak-anak usia bayi 11 bulan gitu ya, bahwa mereka sudah mulai ada tidak hanya bisa berbaring, dia pasti sudah eksplor kemana-mana. Betul. Sehingga kita bisa mulai memberikan batasan-batasan amannya di mana dia bisa bereksplorasi. Misalnya di ruang keluarga atau di ruang tempat dia bermain, kita berikan batasan-batasan. Dan kita berikan ruangan yang memang aman buat dia eksplorasi dan menarik buat dia, gitu ya. Jadi di ruangan tersebut dia bisa eksplorasi berbagai macam hal. Kemudian sesekali kita bisa ajak ataupun kita expose gitu ya, kita ajak dia berpetualang gitu istilahnya. Kemana? Ke ruang yang berbeda. Apakah itu ruang lain dari rumah, atau kita ajak dia jalan-jalan gitu. Jadi tidak hanya fokus pada si ruang bermainnya saja, tapi kita ajak dia bahwa kalau keluar, di luar ruang bermain kamu, di rumah ini ada apa gitu ya. Oh, di sini tempat kerjanya. Sekarang kan banyak yang WFH misalnya ya. Oh, ini ruang kerjanya Ayah. Ayah lagi ngapain tuh gitu ya, dikasih pengenalan. Terus dikasih tahu kalau di sini kamu bisa ngapain, misalnya kasih lihat, oh kalau di sini kamu bisa ambil mainan kamu di sini, atau ada kertas kosong ini bisa kamu coret-coret misalnya kayak gitu. Jadi kita kasih kesempatan eksplorasi tapi tetap memberikan dengan konsisten nih gitu ya, bahwa kalau ada misalnya barang tajam atau ada pecah belah tuh apa aja kasih tahu sama ini piring nih, ting 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 ya, kalau ini berarti bisa pecah, itu bahaya, nanti berdarah misalnya seperti itu. Jadi kita kasih kesempatan tapi kita kasih juga batasan yang ajak gitu, batasan yang jelas dan konkret, dia paham gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu yang bisa dilakukan ya, aktivitas sederhananya. Mungkin yang kedua bisa sambil milih mainan gitu. Misalnya kita milih mainan, dia punya kita punya beberapa pilihan mainan buat dia. Terus sebelum main, usahakan bukan kita yang milihin, bukan orang tuanya yang milihin, tapi kita tanya dulu, lihat nih, main apa? Bunda punya boneka sama mainan masak-masakan nih, kita bisa masak-masak, goreng-gorengan. Iya. Bisa main juga main malam, play-doh gitu ya. Play-doh, yang mana gitu. Nah, kita bisa tanya ke dia gitu. Terus pas lagi main itu ya, Mbak. Pas lagi main, kita sensitif juga berdialog sama dia gitu ya.
Dan ini bisa juga pada kebutuhan sehari-hari ya. Jadi kita sensitif akan kebutuhannya dia. Kita lihat, oh dia kalau diajak ke daerah sini atau ke ruangan ini atau bertemu dengan orang tertentu misalnya atau ke tempat tertentu, kok dia rasanya kelihatannya responnya tidak ceria misalnya. Kita bisa tangkap gitu ya, meskipun dia mungkin belum ngomong ya, belum bisa ngomong, justru kita bisa sensitif dengan itu. Kita bisa bilang sama dia, Dek, kok adik kayaknya berubah ya kamu pendirian tadi enak ya dia ya, kok mama lihat kamu jadi lebih pendiam misalnya gitu. Kok tadinya adik lagi lihat-lihat tapi sekarang kok pegangan sama mama misalnya kayak gitu. Jadi atau lagi main cerita-ceritaan atau lagi main peran ya, main masak-masakan atau apa. Waktu dia mau memilih gitu ya, mau pilih piring merah atau piring kuning gitu. Nah itu juga hal-hal kecil seperti itu bisa memberikan pesan kepada si nggak apa-apa kamu memilih gitu. Memang kamu bisa kok gitu ya, you have the authority gitu, bahwa dia punya kemampuan untuk membuat keputusan. Nah itu dimulai dari hal-hal kecil gitu. Oke, baik, jadi melatih kayak gitu juga sekaligus bisa mengajarkan bisa ngambil keputusan gitu ya Mbak Ella ya, jadi nggak cuma ngajarin mandiri gitu ya. Oke, lalu kalau anak sudah berhasil mengikuti instruksi yang kita berikan nih Mbak Ella, apakah habis itu harus dikasih reward Mbak? Oh oke, iya. Jadi ini menarik juga ya, memang tentang reward dan punishment ini selalu menjadi pertanyaan yang cukup banyak ya dari orang tua, karena kayaknya itu sesuatu yang kayaknya paling mudah tanda kutip ya untuk memberi feedback kepada anak. Yang pertama kita perlu pahami bahwa setiap perilaku anak itu memang akan dia akan menyerap gimana nih responnya dari sekitar kita, dari sekitar saya gitu ya. Dia akan ngelihat dan dia akan belajar. Itu tidak intensional, tapi itu sesuatu kemampuan yang memang spontan ya, bahwa namanya dia belajar dari lingkungan sosialnya, dari lingkungan sekitarnya. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, apa respon dari lingkungannya, itu dia ambil sebagai sesuatu pertama, apakah itu dikuatkan, artinya akan diulang lagi, karena itu sesuatu yang dapat reward gitu ya. Rewardnya bisa positif, bisa negatif ya, gitu ya. Bisa negatif, bisa positif ya. Tapi dia menganggap itu, oh aku dapat respon, so aku akan coba lagi, aku akan mengulang lagi. Nah yang kedua, jadi perilaku itu tidak dapat respon apapun. Ketika tidak dapat respon apapun, dia akan melemah, kemungkinan diulang lagi. Gitu ya. Jadi kita perlu perhatikan memang betul Mbak, apa yang kita keluarkan gitu ya, apa yang kita respon terhadap perilakunya anak, itu kita perlu aware banget. Apakah respon saya ini tepat nggak diterima sama anak saya, seperti apa yang saya ingin ajarkan sama dia. Misalnya gini, anak jatuhin sendok gitu ya, lagi makan dijatuhin, dibuang atau dilempar. Biasanya kita kan langsung teriak ya, jangan dilempar gitu ya. Gitu ya. Wah, kok adik bandel banget ya, mama kan lagi nyuapin gitu. Kita jadi merepet panjang lebar, jadi kesel segala macam gitu kan ya. Nah, ketika anak mendapat respon seperti itu, mungkin yang dia tangkap hanya kok mamanya suaranya tinggi ya gitu. Kok mama kayaknya mungkin dia belum ngerti ngomel ya, tapi rasanya kok dia ngomongnya lebih cepat, nada suaranya tinggi. Aku jadi nggak enak karena itu emosi itu universal. Ketika masih kecil pun dia nangkap, oh ini nggak nyaman. Tapi dia nangkapnya nggak nyamannya aja. Tapi dia nggak ngerti kenapa saya digituin sama mama. Kenapa saya mendapat perilaku kayak gitu. Jadi kita perlu memberikan reward dan punishment ini, kita justru melihatnya seperti respon apa yang bisa menguatkan perilaku yang sudah baik, tapi kemudian mengkoreksi atau meminimalisir perilaku yang tidak diharapkan gitu ya. Nah kalau dia melakukan baik nih gitu ya, misalnya kan pertanyaannya itu ya, dilakukan reward ya gitu kan. Nah sebenarnya pertama pilihannya
boleh aja. Tapi rewardnya ini sebisa mungkin jangan langsung berbentuk barang. Nah, Dicoba, itu dia. dicoba dulu dengan namanya reward sosial. Reward sosial tuh kayak ujian gitu ya, kayak afirmasi gitu, kayak semacam afirmasi bahwa kamu udah melakukan hal yang benar dan itu sesuatu yang baik gitu ya. Kita pengen kasih pesan itu. Gimana caranya? Spesifik aja dengan perilakunya. Misalnya dia bisa ngambil makanannya sendiri masukin ke mulutnya. Spesifik banget kan ya, gitu ya. Iya, Atau betul. dia bisa ambil mainan masukin ke box, ke kotak mainannya gitu ya. Itu kita sebut. Nah, wah, Adek, Mama lihat kamu udah ambil mainannya, terus masukin ke box. Wah, itu keren banget, misalnya gitu ya. Mama senang deh lihatnya. Atau bisa dibilang, wah, Adek sekarang sudah tahu ya masukin barang ke dalam box, kayak mainan ke dalam box gitu ya. Jadi spesifik disebutkan perilakunya yang sudah benar gitu ya. Kemudian ditambahkan kalimat positif yang memuji, bisa dengan emosi ya, emosi yang baik, emosi yang positif. Mama seneng gitu, atau Adek hebat ya udah bisa ini. Jadi tidak hanya hebatnya cuma wah anak hebat, tapi terus nggak ada embel-embelnya. Anak juga bingung, saya udah bagusnya yang mana gitu kan. Nah, itu yang baik. Jadi pujian harus lengkap ya, Mbak. Jangan sepotong doang. Kalau bisa lengkap gitu. Memang kayaknya kok kaku banget ya, tapi bisa dilakukan dengan fleksibel sih. Tadi kata-katanya terlalu baku atau apa, tapi bisa secara santai ya, santai. Udah bisa dimasukin ya? Iya benar, kotak masuknya ke dalam kotak. Oh, adik mau pilih yang kuning ya? Oh iya ya, yuk kita ambil yang kuning yuk. Dengan ekspresi penerimaan itu sebenarnya juga sudah reward buat dia. Jadi nggak melulu harus hebat, harus es krim, harus mainan gitu ya. Apalagi harus es krim, harus mainan gitu. Lalu sebenarnya ekspresi kita, sikap penerimaan, ya, gesture ya, ekspresi muka yang ramah gitu sama dia. Itu sebenarnya sudah penguatan juga sampai gitu. Sehingga ketika kita lakukan dengan cukup konsisten, kita cukup responsif sama dia gitu ya. Kalau dia ada hal-hal yang negatif, kita kasih pemahaman gitu ya. Gak boleh. Enggak, Mama tadi udah bilang, yuk kita ambil misalnya sendoknya, misalnya gitu ya. Jadi dan ketika ada peraturannya juga nggak ujuk-ujuk Mbak gitu ya, nggak tiba-tiba berlaku pada kejadian, tapi sebelumnya ada semacam gitu ya, semacam penjelasan, meskipun simple ya, kalau anak masih 11 bulan atau 12 bulan sampai 3 tahun ke bawah lah gitu ya, harus sangat simple, harus sangat sederhana gitu. Iya, jatuh kotor, nggak bisa dimakan lagi, nggak boleh gitu. Jadi dan itu perlu berulang. Memang kita jadi kayaknya cerewet dan bisa gitu ya. Tapi anyway, ketika itu, ketika itu konsisten, memang kadang-kadang kitanya jadi bosan. Kemarin kan udah dibilangin, jadi terus kesel gitu kan ya. Iya, bete sendiri nih si mamanya jadinya. Iya, bete kan, jadi menambah memicu kesalahan gitu kan ya. Tapi kita harus aware bahwa oh berarti dia belum paham, artinya kita perlu cari cara nih gitu. Apakah cara saya yang masih kurang tepat, ataukah ada hal lain yang dia belum tangkap, kenapa ya dia belum tangkap kayak gitu. Jadi memang perlu pengulangan, perlu konsistensi, dan perlu sangat spesifik dan jelas gitu. Oke, Mbak, ini terus ada yang menanyakan dari Ibu Wita RTIA, ditanyakan, apakah semua anak cocok dengan metode punishment and reward, atau memang beda anak, beda pendidikannya untuk bisa mandiri? Katanya begitu. Itu bisa diterapkan ke semua anak kah? Ya, jadi sebenarnya bisa aja diterapkan ke semua anak, tapi tadi catatan di depannya seperti itu ya. Jadi kita tidak harafiah memberikan hadiah it means benda gitu ya, tapi justru itu sesuatu pemberian feedback itu kan umpan balik. Betul. Respon apa yang didapatkan ketika dia melakukan perilaku tertentu. Nah, itu kita lihatnya dalam
konteks itu. Gitu. Oke. Dan sebenarnya semua aksi pasti ada reaksi gitu istilahnya gitu. Nah, sebenarnya. bener ya. Kan pasti ada reaksi. Ya. Benar. Dengan anak-anak yang berbagai macam karakteristik yang jenisnya bermacam-macam gitu ya. Kita tentu kemudian memahami bahwa oh anak ini sifatnya seperti ini. Kalau saya respon seperti ini, kok dia responnya seperti itu ya. Terus dia ulangin. Jadi kita perlu observe juga sih. Kita perlu observasi juga ya ke anak kita. Dia ini apa yang masih perlu dikembangkan, apa yang masih baik. Tapi kita kasih ya basic pola pengasuhan yang sehat tadi gitu. Baik. Lalu ada juga nih Mbak pertanyaannya nih Mbak, gimana tipsnya nih agar anak bisa cepat mandiri? Oh ya, oke. Jadi mungkin ini yang aku coba rangkum ya dari berbagai macam yang tadi kita juga sudah ngomongin ya Mbak ya. Ini ada ada 6 hal yang nanti moms sekalian bisa coba gitu ya. Baik. Yang pertama, berikan kesempatan ya. Tadi kan kita banyak ngomongin tentang eksplorasi. Nah, eksplorasi ini harus memberi kesempatan baik dari logistiknya gitu ya. Jadi areanya, alat-alatnya mungkin kalau diperlukan, tapi sih bisa banget menggunakan apa yang sudah ada saja sih di rumah, dan juga waktu dan kesempatan. Jadi berikan kesempatan dia untuk mencoba hal-hal baru gitu ya. Itu penting tuh ya. Dan yang penting kasih kepercayaan gitu. Kadang-kadang apalagi anaknya sudah mulai bertambah ya usianya. Kalau sudah mulai bertambah, tentu semakin banyak kita perlu juga untuk memberikan kepercayaan. Kadang-kadang yang tadi Mbak Tiffany bilang di depan, misalnya makanannya berantakan gitu ya, atau bajunya disuruh pakai baju, kan kadang-kadang dia masih salah kancing gitu ya. Iya betul. Atau kaosnya gitu ya. Tapi anyway, dengan kesempatan itu kan dia akan belajar. Jadi kasihlah kesempatan dan percaya sama anak kita gitu. Kadang-kadang kita suka nggak percaya gitu. Jadi kita bener nggak ya dia akan inget ya gitu ya. Bener nggak ya dia akan ya gitu ya. Kemarin sih dia bisa, kemarinnya lagi dia nggak bisa. Sekarang gimana ya gitu. Jadi kita penuh keraguan. Nah ketika kita penuh keraguan itu juga akan ditangkap sama anak kita. Terus anaknya jadi ragu-ragu juga gitu. Jadi kita gitu, starting dari kita. Ayo nak, boleh deh misalnya dia udah mulai bisa naik sepeda, tadinya cuma di halaman rumah, sekarang boleh di di jalanan depan rumah yang lagi sepi gitu. Nah kita kasihlah kepercayaan itu, dan misalnya ada kesalahan sedikit ya, it's okay gitu ya, it's a learning process. Jadi kita juga kasih pesan itu ke dia bahwa nggak apa-apa kok kamu punya keinginan dan ada kesempatan untuk terus mencoba gitu ya. Baik. Itu yang pertama ya, kesempatan dan kepercayaan. Nah yang kedua, buat jadwal rutinitas dan kesepakatan tugas-tugas harian. Jadi kita kasih kepercayaan. Tugas hariannya simpel-simpel aja, nggak usah yang ribet-ribet. Apalagi kalau anaknya sudah mulai bisa ajak gitu ya jalannya gitu. Iya. Tadi paling gampang sih emang beresin mainan habis memakai gitu misalnya. Itu sederhana tapi efektif ya Mbak. Ya, itu dia belajar banyak banget dari situ gitu ya. Jadi bisa itu ya rutinitas harian atau ada tugas-tugas sederhana. Nah yang ketiga tentu jangan lupa ciptakan relasi yang hangat, membangun rasa percaya dalam relasi anak dan orang tua itu jadi basic yang sangat penting. Apalagi ini banyak mam semua yang usianya 3 tahun ke bawah. 3 tahun ke bawah ini sekali kita menjaga atau membangun relasi yang hangat, emosional yang hangat dengan si anak gitu ya, itu namanya basic attachment ya, kelekatan. Kelekatan ini golden age-nya itu 3 tahun ke atas gitu ya. Jadi dan moms gitu ya bisa sangat menjadi basic anak bereksplorasi. Dia nggak punya basic yang aman, dia mau nyoba-nyoba, dia mau melakukan tugas, atau dia mau decision making itu memilih gitu ya, dia akan banyak keraguan. Karena apa? Karena dia ngerasa nggak aman, ngerasa nggak ajak gitu ya. Jadi ketika relasinya cukup hangat, itu bisa membantu dia untuk memilih,
melakukan tugas-tugasnya atau eksplorasi ya. Kemudian berikan batasan, peraturan yang Oh, jelas beri batasan ya, Mbak. supaya batasan itu sangat perlu supaya si anak tahu bahwa saya bisa mengusahakan sampai mana sih. Batasan nilainya Baik. yang baik dan benar, yang baik dan buruk tuh yang seperti apa gitu ya. Kemudian yang kelima, ajak anak merefleksikan, membicarakan perasaannya serta lesson learn-nya gitu. Jadi mungkin udah mulai, kalau anaknya udah mulai verbal ya, udah mulai ada Ya, apa, bisa sekitar usia berapa tuh, bicara, Mbak? Oh, mungkin sekitar 2-3 tahun, that's 2 okay. 3 Kalau tahun dia sudah bisa ya. ya, biasanya kan dia sudah mulai Baik. ngomong apa singkat-singkat ya gitu, dan dia udah justru di masa itu kan dia kayak spons gitu kan, usia anak Sedang. sekitar 5 tahun itu kan dia kayak spons dengan bahasa. Semua bisa dia apa namanya, paling bahkan kalau lihat dari pengalaman apa penelitiannya kan, pembelajaran bahasa itu di usia-usia 5 tahun ke bawah itu akan lebih mudah Oke, serap, diserap ya. Baik. diserap. Kita nggak boleh overload juga ya gitu ya. Tapi adalah ketika dia sudah mulai berbicara, sudah mulai verbal gitu ya, sudah bisa berkata-kata meskipun sederhana, kita bisa ajak dia berefleksi atau ajak dia mengingat lagi. Dek, tadi kita ke rumah Eyang ya gitu ya. Tadi di rumah Eyang ada apa? Oh, ada kucing. Kucingnya kayak gitu. Misalnya gitu ya. Jadi kita mencoba melihat apa sih yang tadi sudah dilalui, maknanya apa. Nanti semakin usianya meningkat, dia akan kemudian terlatih untuk mengobservasi, untuk memahami apa ya yang tadi aku lalui itu, rasanya apa di aku, maknanya apa di aku. Kemudian yang terakhir, yang nomor 6, ajari anak mengenal prinsip atau rencana keselamatan. Ya, ini sebenarnya yes. Jadi seseorang yang mandiri bukan berarti dia tabrak semua gitu ya, bukan berarti dia nggak ada batas jadinya, nggak ada batas, no, it's not that gitu ya. Yang kita ingin sampaikan ke anak bahwa kalau kamu menemukan kesulitan, menemukan ancaman gitu ya, keselamatan buat kamu ada kok aksesnya gitu untuk mencari pertolongan gitu, untuk mencari sesuatu yang lebih aman untuk kamu. Nah, itu kita bisa ajarkan berbagai macam hal-hal yang apa sih tanda-tanda bahwa kondisinya ini tidak aman untuk kamu. Situasi seperti apa sih yang sebaiknya misalnya harus ditemani. Kenapa harus ditemani? Jangan lupa ya, reasoningnya juga kita harus jelaskan. Jangan cuman peraturan, suruhan, tapi anak nggak ngerti buat apa, kenapa, gitu. Alasannya. Harus jelas kurang ya. Lebih itu sih. Harus baik, jelas. baik. Aduh, sebenarnya ini waktunya udah mau habis. Satu pertanyaan lagi nambah sedikit, boleh Mbak Ella ya? Boleh. Kalau anaknya sudah terlanjur manja, masih bisa diajarin untuk mandiri nggak sih Mbak? Balita gitu biasanya sudah terlanjur ambilin minum, ambilin makan. Masih bisa ya Mbak? Iya, bisa banget. Jadi kita nih Mbak, bahwa anak-anak ini kan masih sangat fleksibel. Mereka masih punya masa yang waktu-waktu yang cukup banyak untuk belajar perilaku yang baru. Tinggal kita komitmen dari orang tuanya, kemudian kita coba jelaskan kepada anak kita, kenapa sih misalnya ada harapan berubah gitu ya. Kenapa sih misalnya tadi ya nyuruh mengambilkan barang. Misalnya gitu. Kita bahas gitu ya, kita ajak dia cerita, ajak dia ngobrol dulu lah gitu, ngobrol dulu apa sih urgensinya, kenapa gitu dia harus mengembangkan perilaku yang lain. Kalau misalnya dia kami, baru kita tawarkan perilaku lain itu apa, dan sekali lagi harus spesifik, jadi nggak umum, nggak bilang kamu jadi anak baik. Ya, anak baik tuh apa? Maksud anak baik itu apa? Gitu ya. Iya. Perilaku apa yang dimaksudkan baik itu? Nah, itu juga perlu jelas sehingga si anaknya juga clear, tidak nebak-nebak, tidak asumsi sendiri gitu ya. Jadi komitmen dari orang tua,
diskusikan ke anak urgensinya apa, alasannya dia perlu merubah perilakunya itu, kegunaannya apa untuk dia. Kalau dia merubah, gitu ya, kemudian tawarkan apa perilaku barunya tuh kayak gimana dan cara ngelatihnya bagaimana gitu. Dan jangan lupa jangan langsung menyasar high standard. Oh dia akan langsung berubah gitu ya. 2 hari dalam semalam gitu. Iya, dalam semalam gitu kan. Enggak kayak gitu. Kita percaya sama proses dan kita coba berikan dia kesempatan dan dipilah-pilah gitu ya. Targetnya di breakdown dengan apa ya maksudnya standar yang awalnya tuh setidaknya dia bisa dia selesaikan. Jadi kita kan udah tahu nih kemampuan dia apa. Supaya apa dia ada feel sense of success di depan. Kalau dia pertama aja dia udah gagal, dia akan mudah nyerah kan gitu, akan nggak enak lagi gitu, malas gitu, motivasinya juga udah mulai turun. Tapi kalau kita breakdown, yuk kita dikit-dikit deh gitu ya, misalnya biasanya dia minta ambil minum gitu ya, oke deh minum, mungkin dia aktivitasnya suka di kamar di atas, jadi minumnya di bawah. Sekarang yang lain dulu deh yang gampang, misalnya oh ambil baju sendiri, kalau habis mandi kamu langsung ambil ya di rak ini nih, mama udah siapin raknya tuh sesuai dengan tinggi kamu kan gitu, kamu gampang nih ngambilnya. Mungkin hal-hal yang sederhana itu yang kita tahu dia bakalan bisa gitu. Nanti Baik. kan yang lebih meningkatkan diri sampai pada Baik, oke deh, kira-kira penjelasannya sudah oke banget, walaupun masih banyak nih sebenarnya yang mau ditanyain, tapi kita jawab lain kali ya Mbak ya. Oke, baik, karena keterbatasan waktu terpaksa nih Mbak, obrolannya harus kita sudahi dulu nih, padahal masih seru dan masih banyak lagi yang mau digali. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Gisela Tani Pratiwi, MPSI Psikolog. Terima kasih Mbak Ella sudah berbagi ilmu seputar melatih anak mandiri. Terima kasih, sehat selalu untuk Mbak Gisela sekeluarga. Sampai berjumpa di lain kesempatan, Mbak Ella. Oke, Mams. Itu tadi obrol-obrol kita dengan Mbak Ella, walau mungkin ada sedikit gangguan teknis suara, tapi tetap pesannya tersampaikan ya. Tadi ada yang nanya, di-save dong. Pasti di-save, bisa dilihat nanti di IGTV @motherbabynd ya, Mams. Nah, begitulah tadi tips dari Mbak Ella dalam melatih kemandirian anak yang ternyata nggak sesulit yang kita bayangkan ya Mams ya. Jadi kalau Mams mau tahu lebih banyak lagi mengenai berbagai tips dari pakar kesehatan, khususnya untuk ibu dan anak, nantikan terus Insta Live Mother and Baby berikutnya. Baik, kalau begitu saya Tiffany, saya undur diri dulu. Sampai jumpa di Insta Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Mams, sehat selalu.